Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haji Asmadi, Sarjana Pendidikan, Guru Bahasa Indonesia pada SMA 1 Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengutarakan pengalaman saya yang berkaitan dengan kemampuan berbicara peserta didik di SMA 1 Suranenggala. Karena mereka kurang cakap dalam berbicara. Oleh karena itu, kita mulai dengan deskripsi salahnya. Pada hakikatnya, belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi, bukan belajar tentang bahasa dan teori-teori kebahasaan. Untuk itulah, pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik dapat menggunakan bahasa dengan baik dan benar, meningkatkan penalaran serta kematangan emosi dan sosial. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan telah dipelajari sejak sekolah taman kanak-kanak. Kenyataannya, masih banyak kendala pada peserta didik tingkat SMA, terutama pada kemampuan berbicara. Hal ini terjadi karena kelas 10 di SMA Negeri 1 Suranenggala, Kabupaten Cirebon, masih banyak peserta didik malas berbicara saat pembelajaran, baik pada saat berdiskusi, bertanya, atau memberikan jawaban. Mereka hanya diam, pasif, malas berbicara. Situasi kelas jadi tidak kondusif, tidak hidup sebagaimana yang diharapkan. Yang berbicara hanya orang-orang tertentu saja. Hal ini tentu saja mengurangi kekhidmatan pelajaran. Berangkat dari sana, saya berpendapat akar permasalahannya yaitu sebagai berikut. Disinyalir kemampuan berbahasa siswa rendah. Peserta didik juga tidak ada motivasi untuk berani berbicara pada saat pembelajaran. Ada rasa takut pada mereka, takut salah ketika akan berbicara. Nah, untuk menumbuhkan kemampuan berbicara, ada beberapa solusi yang dapat kami sampaikan di sini. Pertama, setelah teridentifikasi peserta yang malas-malas berbicara itu, kemudian kami berikan pertanyaan dan memberi waktu sejenak untuk berpikir. Kemudian peserta didik menjawab dengan bebas. Kedua, membangun komunikasi efektif antara pendidik dan peserta didik dengan memberikan pertanyaan terbuka. Jadi, siswa bebas menjawab apa saja, yang penting bagaimana dia supaya berbicara. Yang ketiga, memotivasi peserta didik untuk membiasakan diri berani berpendapat. Jadi dalam hal ini saya selalu menekankan, ayo berpendapat, mulai dengan bahasa yang baik. Dan kemudian melatih peserta didik berbicara secara berkesinambungan. Melatih dalam hal ini bukan berarti mengajari, tetapi sewaktu-waktu sering saya berikan pertanyaan, entah bertemu pada tatap muka pembelajaran maupun di luar. Sehingga saya ajak dia itu selalu berbicara dan mengemukakan ide. Itulah beberapa yang sudah saya informasikan mengenai solusi. Nah, kemudian bagaimana setelah itu dilakukan? Ternyata alhamdulillah ada kemajuan peserta didik dalam mengemukakan pendapat. Kemudian berimplikasi pada proses pembelajaran menjadi lebih hidup dan lebih baik dari sebelumnya. Yang lebih penting lagi, kepercayaan diri peserta didik berangsur tumbuh karena mereka merasa tidak terbebani lagi rasa takut salah dalam berpendapat. Itu beberapa pengalaman saya dalam mengatasi masalah kemampuan berbicara siswa kami yang kurang baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.